Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Saham baru prospek cerah, hanya Rp300 per lembar, baru berusia 8 tahun, kinerja sangat baik dan rutin bagi dividen besar. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Jika biasanya Mimin bahas saham yang berusia di atas 20-30 tahun, pada video ini, Mimin mau bahas perusahaan yang baru berdiri sekitar 8 tahun. Perusahaan ini bergerak di sektor infrastruktur pada subsektor transportasi. Meski masih muda, perusahaan ini punya kinerja yang baik, utang rendah, dan rutin bagi dividen sejak tahun 2018. Apakah kamu tertarik melihatnya lebih jauh lagi? Sekarang, saya mau bahas laporan keuangan triwulan 3 2021 saham ini. Berhubung laporan keuangan terbarunya sudah terbit, mari kita lihat perkembangan kinerjanya. Oh iya, di akhir video, saya akan memberikan kesimpulan dari analisa yang dilakukan. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Namun seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. PT Jasa Armada Indonesia berdiri tahun 2013. Artinya, saat video ini dibuat, IPCM berusia sekitar 8 tahun. Usia perusahaan masih sangat muda dan kita belum bisa berharap banyak dengan kinerja ke depan. Setidaknya, butuh waktu belasan tahun untuk memastikan kinerjanya stabil bertumbuh. Tapi, apabila kamu orang yang berani dan siap menghadapi resiko kerugian, mungkin saham ini bisa dipertimbangkan untuk dianalisa lebih jauh lagi. Oke, mari kita bahas laporan keuangan terbaru saham ini. Pertama, aset. IPCM punya aset 1.425 miliar di tahun 2021, sedangkan di tahun 2020 asetnya berjumlah 1.408 miliar. Artinya aset perusahaan naik 17 miliar atau 1,21% dalam satu tahun ini. Sekarang mari kita analisa lebih jauh. Dari total aset 1.425 miliar, perusahaan punya kas dan setara kas sebanyak 570 miliar. Artinya 40% aset perusahaan berada dalam bentuk kas dan setara kas. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 6 miliar atau 1,04%. Selain kas dan setara kas, ada juga aset tetap. Dari total aset 1.425 miliar, perusahaan punya aset tetap sebanyak 516 miliar. Artinya 36,21% aset perusahaan berada dalam bentuk aset tetap. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 5 miliar atau 0,98%. Kedua, liabilitas. IPCM punya liabilitas 297 miliar sampai triwulan 3 2021. Sedangkan di tahun 2020, liabilitasnya berjumlah 316 miliar. Artinya, hutang perusahaan turun 19 miliar atau 6,01% dalam satu tahun ini. Nah, dari total liabilitas 297 miliar, perusahaan punya beban akrual sebanyak 123 miliar. Artinya 41,41% hutang perusahaan berada dalam bentuk beban akrual. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 70 miliar atau 36,27%. Selain beban akrual, ada juga utang pajak. Dari total liabilitas 297 miliar, perusahaan punya utang pajak sebanyak 87 miliar. Artinya 29,29% total hutang perusahaan berada dalam bentuk utang pajak. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 76 miliar atau 690,91%. Ketiga, ekuitas. IPCM punya ekuitas 1.128 miliar sampai triwulan 3 2021. Jika dibanding tahun sebelumnya dengan angka 1.091 miliar, berarti ekuitas perusahaan naik 37 miliar atau 3,39%. Nah, dari total ekuitas 1.128 miliar, perusahaan punya modal ditempatkan dan disetor sebanyak 528 miliar. Artinya 46,81% ekuitas perusahaan berada dalam bentuk modal ditempatkan dan disetor. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini tetap atau tidak mengalami perubahan. Keempat, pendapatan. IPCM punya pendapatan 600 miliar sampai triwulan 3 2021. Sedangkan di tahun 2020, pendapatannya berjumlah 510 miliar. Berarti pendapatan perusahaan naik 90 miliar atau 17,65% dalam satu tahun terakhir. Kelima, biaya pokok pendapatan. IPCM punya biaya pokok penjualan sebanyak 395 miliar. Sedangkan di tahun 2020, biayanya berjumlah 346 miliar.
Berarti biaya pokok pendapatan naik 49 miliar atau 14,16% dalam 1 tahun terakhir. Keenam, laba. IPCM mampu menghasilkan laba sebanyak 90,54 miliar. Jika dibanding tahun sebelumnya dengan angka 69,74 miliar, berarti laba perusahaan naik 20,8 miliar atau 29,83% dalam 1 tahun terakhir. Ketujuh, rasio keuangan. IPCM punya ROE 10,69% dengan NPM 15,09%. Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya PDER 26,33%. Rasio keuangan perusahaan ini cukup baik dengan angka ROE dan NPM yang berada di atas 10%. Selain itu, DER saham ini hanya 26% saja. Bukankah rasio seperti ini cukup jarang ditemukan? Kedelapan, valuasi. Saham ini punya PER 14,45 kali dan PBV 1,55 kali. Dari sisi valuasi, saham ini tidak menarik karena punya PER 14 kali dan PBV 1,5 kali. Apabila kamu tertarik dengan saham ini, mungkin bisa menunggu harganya turun terlebih dahulu. Setelah melihat pembahasan tadi, ini beberapa kesimpulannya. 1. Meski bukan komponen utama, total aset naik karena adanya penambahan pembayaran pajak di muka. Kedua, liabilitas turun karena beban akrual yang berkurang. Ketiga, meski bukan komponen utama, ekuitas naik karena adanya penambahan saldo laba. Keempat, peningkatan laba berasal dari pendapatan yang naik di atas biaya operasional. Kelima, rasio keuangan cukup menarik baik dari sisi ROE, NPM, maupun DER. 6. Valuasi perusahaan sudah tidak bisa dikatakan murah karena punya PER dan PBV yang cukup tinggi. Demikian analisa singkat saham IPCM berdasarkan laporan keuangan triwulan 3 2021. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi. Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan Baca Saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Thank you.